Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Arlita. Saya berasal dari kelas 3B dengan NPM A1L020028. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa dewasa dini dan penyesuaian pekerjaan, mata kuliah Psikologi Dewasa dan Usia Lanjut. Dengan dosen mata kuliah saya yaitu Ibu Rita Cynthia. A. Masa dewasa dini. Masa dewasa dini adalah masa penyesuaian pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru, misalnya sebagai peran suami istri, sebagai orang tua, sebagai pencari nafkah, mengembangkan nilai-nilai baru dan mengembangkan sikap-sikap baru. Perubahan peran dan nilai-nilai baru memunculkan stigma baru dalam masa dewasa dini. Di dalam masa dewasa dini, terdapat stigma, yaitu masa pengaturan atau settle down, yaitu masa menerima tanggung jawab dan peran sosial baru dalam keluarga, sosial, pekerjaan, dan negara. Kemudian ada usia reproduktif, yaitu mempunyai anak atau keturunan. Masa bermasalah biasanya muncul pada awal-awal dewasa dini. Hal ini dipicu oleh munculnya peran baru dan tanggung jawab baru. Kemudian adanya masa ketegangan sosial, munculnya kekhawatiran baru. Kemudian ada masa keterasingan, yaitu dikarenakan seseorang harus terikat dengan tatanan aturan dan tanggung jawab baru. Kemudian ada masa komitmen, saat dimana seseorang harus memulai komitmen baru. Kemudian ada masa ketergantungan, hal ini muncul apabila pada usia remaja, seseorang tidak dilatih untuk berperan dan punya tanggung jawab. Kemudian ada masa penyesuaian diri dengan gaya hidup baru, dan masa kreatif, yaitu masa di mana seseorang dituntut untuk lebih kreatif. Pada masa dewasa awal, terdapat pengaruh sistem biologis. Yang pertama yaitu pertumbuhan fisik mencapai pada puncaknya, seperti berat badan bertambah, tinggi badan bertambah. Kemudian mencapai tingkat kematangan, yang ditandai dengan lebih berperannya organ-organ seks primer. Kemudian adanya pengaruh sistem psikologis, yaitu penyesuaian di dalam perkawinan. Kemudian keinginan untuk berhasil di dalam pekerjaan dan kehidupan berkeluarga. Kemudian pengaruh sistem sosial, yaitu pengaruh peer group mulai berkurang karena perhatian lebih terpusat pada pengembangan karir dan keluarga, dan seseorang berusaha menjadi manusia dewasa untuk menjadi manusia dewasa dan tidak tergantung lagi pada orang tua, orang dewasa yang lain, serta guru. Di dalam masa dewasa dini terbagi dalam 3 periode, yaitu periode pertama, pengenalan dengan dunia baru. Orang dewasa berusaha membentuk struktur kehidupan, yaitu pada usia 22 tahun sampai dengan 28 tahun. Kemudian periode kedua, yaitu pilihan struktur kehidupan lebih tetap dan stabil pada usia 28 sampai dengan 33 tahun. Dan periode ketiga, yaitu fase kemantapan menemukan tempatnya di masyarakat, yaitu pada usia 33 sampai 40 tahun. Pada masa dewasa dini, terjadi pemilihan terhadap pendidikan lanjut dan pekerjaan yang melibatkan fungsi kognitif. Kemudian, mereka beradaptasi terhadap sistem pendidikan tinggi atau bangku kuliah sehingga membutuhkan dukungan dari keluarga. Kemudian ada masa kuliah membuat dewasa muda mengalami perubahan pola pikir yang pesat dari pola pikir yang kaku ke fleksibel dan pemilihan komitmen yang bebas. Pada akhirnya mereka mencapai komitmen within relativism. Kemudian setelah menyelesaikan kuliah, dewasa muda memasuki dunia kerja. Mereka akan mengalami perubahan sebagai hasil dari pekerjaan yang dilakukannya. Terjadi relasi yang timbal balik antara substantif kompleksiti kerja, derajat berpikir dan penilaian mandiri yang dibutuhkan dengan fleksibilitas seseorang untuk mengatasi tuntutan kognitif. B. Penyesuaian pekerjaan. Pilihan penyesuaian pekerjaan yang dianggap pokok adalah memilih bidang pekerjaan yang cocok dengan bakat, minat, dan faktor psikologis lainnya seperti kesehatan mental dan fisik. Kemudian ada pilihan pekerjaan yang tidak sesuai dengan hati kecil, yaitu namun dipilih karena besarnya pengaruh sosial yang ada seperti kepada keluarga, teman, image masyarakat. Kemudian adanya penyesuaian diri dengan dunia kerja seperti pada lingkungan pekerjaan, kolega, sistem, dan lain-lain. Adanya faktor yang menyulitkan pilihan pekerjaan, seperti jumlah dan jenis pekerjaan yang semakin berkembang dan bertambah, kemudian tuntutan perubahan
keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkembang dan mengarah ke otomatisasi. Kemudian perlu waktu dan biaya dalam mempersiapkan suatu karir. Kemudian ada bias gender dalam pekerjaan yang cocok untuk pria saja ataupun sebaliknya. Adanya jenis pekerjaan yang dianggap favorit dan tidak favorit. Kemudian jaminan pekerjaan seperti gaji, karir, hari tua, kesehatan, dan keamanan yang kadang kurang memadai pada pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan yang pernah diterima kurang memadai atau tidak sesuai dengan realitas tuntutan dunia kerja, seperti kurikulum, kualitas pembelajaran, dan lain-lain. Kemudian adanya sasaran penjurusan yang diperoleh anak sejak kecil hingga masa dewasa yang tidak realistis, dan beragamnya kepribadian dan minat para pencari kerja. Sekian penjelasan saya mengenai masa dewasa dini dan penyesuaian pekerjaan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.